Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Geraldi dengan NIM 72114191113 yang akan mempresentasikan dasar-dasar spreadsheet. Proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Penampilan dari sebuah lembar kerja amat penting. Oleh karena itu, dalam proyek ini kita akan mempelajari bagaimana cara menformat nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan dua lembar data. Yang pertama, lembar data berisikan barang-barang yang ditagihkan. Lembar kedua, data yang berisikan informasi harga. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi resiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Selanjutnya, contoh. Contoh ini membuat faktur. Faktur 6.1 ini menampilkan invoice dan figur 6.2 menampilkan diskon. Faktur ini berisikan 4 barang. Ada chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan oleh pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7/4/06 merupakan format bulan, tanggal, tahun. Nah, yang 7 ini adalah bulan, yang 4 adalah tanggal, yang ke-6 adalah tahun, yaitu tahun 2006. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total, tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga bulan 8, tanggal 3/2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Untuk memulai contoh, kita membuka program Excel terlebih dahulu dan ini merupakan tampilan utamanya. Nah, di sini ada 3 lembar, sedangkan dalam contoh kita akan membutuhkan 2 lembar saja. Maka dari itu yang sheet 3 kita hapus dengan cara kita klik kanan pada sheet 3 dan pilih perintah delete. Nah, setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanyalah 2 lembar. Ini sheet 1, sheet 2 tadi sebelum diubah jadi invoice dan diskon. Nah, untuk mengubah nama invoice dan diskon ini kita ketikkan, kita klik 2 kali invoice maka akan terblok dan langsung saja ketik invoice, dan begitu juga dengan diskon, kita klik 2 kali maka akan terblok dan kita ketikkan diskon. Nah, seperti ini contohnya. Yang selanjutnya, lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Pada contoh ini, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan pada figur 6.2. Nah, seperti ini. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu yang di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai presentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan seterusnya. Nilai tersebut belum diformat sebagai presentase dengan tanda persen. Nah, seperti ini. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 tadi ke dalam sel-sel A3 dan 4,
Tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format, diikuti subperintah sel. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan memilih, klik saja simbol di sini, kita pilih mata uangnya. Kita menggunakan mata uang apa. Selanjutnya, lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika figur ini muncul, nah seperti ini, pilihlah kolom dengan lembar 13 dan klik OK. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan below. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewat di kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan expected price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah-tengah sel A1 hingga G13. Nah, caranya itu sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13 dan lepaskan mouse dan pilih format diikuti subperintah sel. Nah, seperti ini. Format sel dan kita pilih center, kita klik OK saja. Karena kita akan menginginkan nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan ini sebagai panduan format sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal, formatlah sel D4 hingga D7 dengan persentase tanpa desimal. Jumlah total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai. Pada lembar data diskon, formula bersyarat yang biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat bandingan diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Nah, ini merupakan contoh pernyataan if untuk sel D4 dan lihatlah baris teratas dari lembar kerja. Jika nilai dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar kerja diskon pada sel A4, maka nilai lembar kerja diskon sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi absolut mengawali tujuan kolom dan baris. Kita dapat menyalin formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Suatu peringatan, urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Misal saja harga per unit adalah $150 jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon A3 terlebih dahulu, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4. Harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan pada sel G11 sebagai fungsi Excel No. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30, sel 13 adalah
sel G13 ditambah 60, tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Figur 6.4 menampilkan layar di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Nah, sel-sel yang berakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini adalah jumlah harga keseluruhan masukan sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Masukkan sama dengan F8 dikali 1,01 ke dalam sel F12 sama dengan F8 1,03 ke sel F13. Figur P6.8 ini menampilkan layar yang dihasilkan dari perintah-perintah format diikuti perintah sel dan mengklik tab font. Anda dapat juga membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat mengubah faktur ini lebih menarik dilihat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.